Halo, salam sehat dan berbahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kreativa. Tentunya dari kami, Lingua Kreativa dan Terampil Berbahasa Satria Wijaya FPD. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sekali membawa satu topik tentang mengapa kita harus menguasai keterampilan berbahasa. Sebelum itu saya ingin menyampaikan kembali bahwa keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama, kita terampil dalam menyimak dan mendengarkan. Yang kedua, kita harus terampil dalam berbicara. Yang ketiga, kita harus terampil membaca, dan yang keempat, keterampilan menulis. Nah, ini yang wajib kita kuasai. Kenapa? Ini aspek yang paling penting karena memang sehari-hari kita inilah aktivitas yang selalu kita lewati. Kita terbiasa untuk berbicara dan harus berbicara dengan lawan bicara kita, mungkin orang tua, mungkin kerabat, teman, ataupun rekan kerja kita di tempat kita bekerja ataupun tempat kita berwirausaha. Yang kedua, ketika kita menjadi jurnalis, tentu kita wajib harus menguasai ilmu-ilmu pengetahuan tentang produk-produk jurnalistik, seperti halnya berita, feature, ataupun lain sebagainya. Itu yang menjadi hal yang harus dikuasai oleh para jurnalis. Atau tidak terlalu jauh ke sana, ketika kita mempublikasikan sesuatu di media sosial, tentu ada caption ataupun kata-kata, kalimat-kalimat yang kita tuliskan supaya memberikan gambaran sesuatu pesan dan informasi yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita, kepada pembaca kita di postingan-postingan kita di media sosial barangkali. Itu tentu harus kita pahami pula bagaimana cara menuliskan informasi-informasi supaya jelas, dan apa yang ingin kita maksudkan kepada pembaca itu seolah-olah dalam pikiran kita sudah nangkap informasi yang kita sampaikan. Pesan yang ingin kita sampaikan itu harus sama dengan apa yang diterima oleh pembacanya. Nah, itulah keterampilan menulis. Keterampilan menulis. Kemudian keterampilan berbicara, ketika kita berbicara sesuatu, orang lain itu langsung menangkap, tidak kesulitan dalam menerima pesan dan informasi yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Itulah artinya seseorang itu terampil dalam berbicara dan terampil dalam menulis. Nah, aktivitas berbicara dan menulis itu menjadi aktivitas yang menjadi dominan saat ini. Kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali konten kreator yang menyuarakan sesuatu, menyampaikan informasi, baik itu edukasi, persuasi, ataupun penjelasan-penjelasan terkait sesuatu materi yang dia bawa. Nah, itulah menjadi salah satu keterampilan khusus yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk berbagai keperluan kita, menyebarluaskan informasi di media sosial ke publik lewat media sosial seperti itu. Atau bahkan ketika Anda punya usaha, punya jasa yang memang Anda bangun, yang memang Anda bergelut di bidang usaha itu, tentu Anda harus mempromosikan barang dan jasa Anda ke publik lewat media sosial, lewat platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, sekarang TikTok Shop, dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja, boleh semua, dan memang sekarang menjadi tren yang positif juga bagi Anda semua ataupun kita semua yang bergelut di bidang bisnis atau kewirausahaan yang berbasis digital. Seperti itu. Tentu untuk kita bisa berperan di manapun bidangnya, dimanapun aktivitas kita sehari-hari, tentu kita juga harus menguasai ilmu keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa ini: berbicara, menulis, menyimak dan mendengarkan, dan juga membaca referensi-referensi yang bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita yang berkaitan dengan bidang-bidang yang kita geluti. Supaya apapun yang kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada follower kita di media sosial, itu tidak salah kaprah, tidak salah dalam menangkap informasi. Itulah sebabnya kita ketika menyampaikan sesuatu, baik dalam bentuk berbicara secara lisan, komunikasi secara lisan, ataupun dalam komunikasi tertulis dalam bentuk-bentuk tulisan yang kita tuliskan di caption kita, di postingan kita di media sosial, tentu harus memahami
caranya memahami ilmu, efektivitas dalam penyampaian pesannya. Nah, itulah sebabnya kita harus menguasai keterampilan berbahasa dengan ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Itulah sebabnya eh, untuk ke depan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang memiliki kompetensi, setidaknya satu kompetensi berbahasa yang harus kita kuasai di dalam install di dalam diri kita secara permanen. Baru nanti keterampilan-keterampilan ataupun kompetensi-kompetensi yang lainnya bisa kita 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 ukir atau kita buat, kita siapkan, kita install kepada diri kita supaya banyak kompetensi dan skill-skill yang kita punya. Itu saja dari saya. Salam sehat dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.